Halo guys, sedikit perkenalan dulu, nama aku Joshua dari kelas 12 IPA 7. Jadi kali ini aku mau bagi soal latihan yang 20 nomor yang sudah aku buat sendiri. Soal-soalnya dan ini mencakup semua konsep yang harusnya masuk di TO ya. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini hardly mencakup semua, tapi ini dasar-dasarnya hampir semua udah dimasukkan di sini. Jadi ini bisa dibilang exercise yang bagus untuk tryout-nya nanti ya. Untuk soal-soalnya didesain tanpa kalkulator di bawah 1 jam. Jadi mungkin kalian bisa coba dulu simulasiin, kerjain ini. Terus nanti lihat salah kalian di mana. Habis itu bisa lihat dari pembahasan ini. Oke, let's jump straight into it. Jadi nomor 1 itu kita masuk dalam bab radicals ya dan exponents. Nah, kalau kalian lihat ini kan bentuknya akar dalam akar gitu ya. Nah, kalau kalian ingat ada rumus yaitu akar A plus B tambah 2 akar AB itu kita bisa ubah jadi bentuk akar A plus akar B. Oke. Nah, sebenarnya ini sendiri itu kita bisa buktiin pakai cara kita kuadratin ini aja. Kita kuadratin kedua ruas ini. Kalau kita kuadratin kan akarnya hilang ya. Jadinya A plus B tambah 2 akar AB sama dengan, nah ini jadi bentuknya A plus 2 kali ini akar A kali akar B tambah akar B kuadrat jadi B ya. Nah, kalau kalian lihat ini dan ini itu sama ya. Jadi kita ada rumus ini ya. Akar AB tambah AB sama dengan akar A plus akar B. Nah, kalau kalian lihat berarti kita bisa pakai ini dalam soal ini. Akar 7 tambah 2 akar 12. Ini itu berarti A plus B itu harus sama dengan 7. A kali B harus sama dengan 12. Kita harus cari A sama B yang memenuhi. Nah, ini sebenarnya kalian bisa coba-coba aja ya, lebih cepat juga. Dan nanti kalian bisa dapat kalau A-nya 3, B-nya 4. Coba-cobanya nggak terlalu banyak, soalnya cuman 1, 2, sama 3. Cobain 1, 2, terus 3, terus dapatkan. Nah, berarti kita bisa tulis akar A itu 3 tambah akar 4. Oke, tapi hati-hati di sini yang ditanya bukan AB yang ini ya, bukan A3 sama 3 tambah 4. Bukan 3 sama 4, tapi A-nya itu nggak ada akar. Kalau dilihat di sini ternyata akar 4 itu kan kita bisa ubah jadi 2 kan, akar 4 itu 2, jadi 2 tambah akar 3. Nah, berarti ini baru B yang dalam soal itu 3, A yang dalam soal itu 2 gitu ya. Jadinya B min A yang di soal itu, yang ditanya itu sebenarnya 3 dikurang 2, 1 gitu ya. Oke. Oke, sedikit tambahan. Kalau rumus ini juga berlaku kalau misalnya ininya kurang ya. Kalau ininya kurang, itu jadinya akar A min akar B. Nah, ini yang harus hati-hati itu A itu harus lebih besar dari B. Contohnya 7 akar 12 min 2 akar 12 itu jadinya akar 4 kurang akar 3, bukan akar 3 kurang akar 4. Kenapa? Karena akar itu kan harus positif. Nah, yang left hand side jadi kayak positif. Kalau misalnya akar 3 min akar 4, itu kan harus jadinya negatif kan. Akar 3 kan lebih kecil dari akar 4. Jadi kita nggak boleh pakai itu. Kita harus pakainya yang positif juga. Jadi akar 4 min akar 3 gitu ya. Sama satu lagi, kalau misalnya soalnya dikasihnya dalam bentuk, bukan dalam bentuk 2 akar, misalnya akar 5, 6 gini. Ini kan nggak ada 2 di depannya. Ini kalian harus hati-hati. Kalian ubah dulu jadi bentuk 2 akar. Caranya gimana? Kita keluarin 2-nya. Untuk keluarin 2-nya berarti kita perlu dibagi 4 kan dalamnya. Berarti 7 tambah 2 akar 56 berarti bagi 4 itu 14 ya. Gitu ya. Kurang lebih soalnya kalau kayak gini kita harus ubah jadi kayak gini ya.
Oke. Jadi untuk nomor 1 itu kayak gitu. Berikutnya untuk nomor 2. Tentukan jumlah dari semua solusi X yang memenuhi persamaan ini. Yang ada di sini. Oke, jadi di sini kita lihat dulu kita bisa pindahin satunya ya. Berarti jadi tinggal kayak gini. 3x plus 4. 3x kuadrat min 4x plus 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 1. Oke. Nah, yang perlu diingat-ingat, A kalau dipangkat sama 0, itu sama dengan 1. Untuk A-nya real. Terus juga, kalau misalnya 1, kita pangkatin A, itu juga hasilnya 1. Untuk A bilangan bulat. Ini itu artinya bilangan bulat. Oke. Jadi, kita bisa bagi dua kasus. Kasus pertama, basisnya itu sama dengan 1. Kasus 1, basis sama dengan 1. Terus kasus 2, pangkat sama dengan 0. Oke. Karena A pangkat 0 sama dengan 1, terus 1 pangkat A sama dengan 1 juga. Oke. Jadi kita akan solve ini ya. Untuk kasus 1 dulu. Nah, ini bisa langsung faktorin aja ya. 3x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Kita bisa faktorisasi jadi 3x min 1, x min 1 sama dengan 0. Jadi solusinya x sama dengan sepertiga atau x sama dengan 1. Terus berikutnya yang ini juga sama aja, kita bisa faktorisasi jadi x min 2, x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Hati-hati di sini x sama dengan 1-nya muncul 2 kali, kita pakai salah satu aja. Oke. Jadi yang ditanyakan jumlah solusi ya, jumlah solusi. Berarti jumlahnya ya tinggal dijumlahin aja 1/3 tambah 1 tambah 2. Jadinya 10/3. Oke, berarti jawabannya yang B. Oke. Berikutnya nomor 3. Kita masuk ke logaritma. Oke. Ada beberapa sifat logaritma yang kalian harus ingat-ingat ya. Yang pertama log A tambah log B. Itu kan berarti harus sama dengan log AB. A kali B. Terus berikutnya log A min log B. Itu jadinya log A per B. Terus berikutnya log A pangkat N sama dengan N log A. Terus satunya lagi itu X log A per X log B sama dengan B log A. Oke, basisnya ini boleh apa aja asalkan sama ya. Oke, jadi ini sifat-sifatnya yang penting ya. Ingat, yang sering salah itu orang sering anggap log A kali log B itu sama dengan log AB. Ini nggak benar ya. Log A kali log B itu nggak ada sifat khususnya secara general. Nggak bisa kita sama denganin sama log AB. Oke, jadi di soal ini kita bisa pakai yang mana? Nah, pertama kalau kalian lihat ini, itu mirip banget sama bentuk yang ini. Ya udah, kita langsung pakai aja. Jadi 3 log 125 per 3 log 5 itu sama dengan berarti 5 log 125. Oke. Yang di bawah itu yang jadi basis. Oke, 5 log 125, ya udah ini kan sebenarnya 5 pangkat 3. Jadi langsung jadi 3 ya. Oke. Berarti bagian yang ini itu 3. 3. Oke, terus berikutnya yang ini. Nah, log 2 sama log 5 itu kalau sendiri-sendiri sebenarnya kan nggak bisa dihitung ya. Tapi kalau kita lihat di sini, min log 2 min log 5. Itu kan sebenarnya sama aja kayak sama dengan min dari log 2 tambah log 5. Nah, berarti terus kita bisa pakai sifat yang ini ya. Log A tambah log B sama dengan log A kali B. Berarti log 2 tambah log 5 sama dengan log 2 kali 5. Ini log 10. Oke. Ini karena kita anggap basis 10, jadi log 10 itu 1 ya, jadi min 1.
Berarti ini min 1. Nah, berarti jawaban akhirnya itu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang C. Oke, berikutnya kita ke pertidasamaan logaritma. Oke, yang ini sedikit lebih menantang dari yang sebelumnya. Pertama kita harus lihat dulu nih syarat batasan nilai X supaya log-nya terdefinisi dulu. Syarat log terdefinisi apa? Log A terdefinisi jika A lebih besar dari 0. Berarti kalau kita lihat di sini ada dua log kan, log 9x sama log 2x plus 10. Berarti 9x harus lebih besar dari 0 sama 2x plus 10 lebih besar dari 0 karena dua-duanya dalam log ya. Berarti ini jadi x lebih besar dari 0, yang ini berarti jadi x lebih besar dari min 5 kalau kalian hitung ya. Kalau kalian pindah ruas terus bagi 2. Nah, ya ini berarti secara keseluruhan x harus lebih besar dari 0. Ini syarat supaya lognya memenuhi terdefinisi ya, supaya lognya terdefinisi. Oke, berikutnya kita tulis dulu lagi persamaannya di mana ya? Kita pindah sendiri deh. Ini syarat. Oke, berikutnya berarti kita bisa tulis 2 log 9x plus 2 per log 2x plus 10 kurang dari 94. Itu kita bisa tulis. Nah, notice di sini yang di bawah itu kan log 2x plus 10. Tapi kita tahu x-nya itu lebih besar dari 0. Artinya apa? Artinya kita bisa tulis log 2x 2x plus 10 itu lebih besar dari 10 ya. Soalnya x-nya kan lebih besar dari 0. Jadi 0 tambah 10. X lebih besar dari 2x plus 10 lebih dari 10. Ini ya. Artinya apa? Artinya log 2x plus 10 ini kan basis 10 ya. Itu pasti lebih besar dari 0. Kenapa? Karena di dalamnya itu lebih besar dari 1. Ingat syarat logaritma itu, batasan logaritma itu ada 3. Kalau misalnya A lebih besar dari 0, log A jadi positif. Oh, ini untuk basis itu ya, untuk basis yang lebih besar dari 1. Jadi basisnya dianggap lebih besar dari 1. Di dalam kasus ini basisnya 10 ya. Nah, terus kalau A sama dengan 0, A sama dengan 1 itu lognya jadi sama dengan 0. Oke, log 1 itu selalu 0. Terus kalau A kurang dari 1 tapi masih dalam batasan 0, lebih dari 0, ini jadinya negatif. Oke. Ingat ini semua berlaku cuma kalau batasan B-nya lebih besar dari 1. Kalau misalnya B-nya kurang dari 1 itu kebalik ya. Jadi kalau B-nya kurang dari 1 itu ini jadinya min 0 terus positif. Oke. Berarti dari ini semua yang kita dapat itu yang bawah itu positif. Oke, yang bawah itu positif. Karena yang bawah positif kita bisa kaliin ke kaliin ruas ya. Oke. Jadi sebenarnya kita kan diajarin kayak kita nggak boleh kali ruas. Sebenarnya itu benar, tapi kita harus tahu alasannya. Kenapa kita nggak boleh kali ruas itu karena bawahnya bisa negatif, bisa positif. Misalnya, kalau misalnya 1 per X lebih besar dari 5, terus kita pindah ruas, itu kan jadinya 1 kurang dari 5X gitu. Nah, sebenarnya kalau kita masukin misalnya min 1 gitu. X-nya min 1. 1 per min 1 lebih dari 5. Ini kan salah ya. Ini kan false. Tapi kalau habis kita kali silang, ini jadinya 1 lebih dari min 1 kali 5. Ini jadinya true.
Ya kan, satu lebih dari min 5 kan di dalam kasus ini. Nah, berarti jadinya kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya negatif, itu tandanya dibalik, harusnya kayak gini. Oke, kalau positif, tandanya nggak dibalik. Oke, misalnya nih, 1/2 itu, sorry, 1/0,1 gitu, lebih dari 5. Ini kan true ya. Kalau kita balik, kalau kita kali silang, 1 lebih dari 5 kali 0,1. 1 lebih dari 0,5 ini kan juga true ya. Oke, kalian bisa cek dua-duanya statement ini true ya. Nah, berarti kita harus balik ya. Kita harus balik tanda kalau misalnya negatif gitu ya. Nah, tapi karena kita tadi udah buktiin itu pasti positif X-nya, ya udah kita nggak usah bagi kasus. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita harus bagi kasus. Kalau misalnya dia negatif sama kalau dia misalnya positif. Oke, kita pindahin ruas. Habis kita pindah ruas jadinya 2 log 9x tambah 2 kurang dari dengan 4 log 2x plus 2. Supaya gampang kita bagi 2 aja semua ya. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Ini jadinya log 9x tambah 1 kurang dari sama dengan log 2x plus 10. Oke, sekarang kayak gini gimana cara solve-nya? Oh ya, supaya lebih jelas kita tulis basisnya deh. Basisnya 10 ya. Dalam soal dibilang kita gunakan basis 10. Nah, 1 ini kan kayak beda sendiri kan, ada di luar log. Gimana caranya supaya satunya kayak anggap dihilangin gitu? Maksudnya cara ubah jadi bentuknya log doang. Kita berhubungan sama log aja. Berarti ya udah tinggal kita ubah satunya jadi 10 log 10 ya. Oke. Berarti ini kita bisa tulis pakai sifat yang tadi A plus B, log A plus log B sama dengan log A kali B. 9x kali 10 jadinya 90x. Oke. Nah, sekarang tinggal sisa log sama log. Mungkin kalian udah ada feeling gitu kita bisa coret ya. Dan emang benar kita bisa coret lognya. Nah, tapi harus tahu dulu kenapa. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita gambar bentuk log itu jadinya kayak gini ya kira-kira. Untuk basis lebih besar dari 1. Itu bentuknya kayak gini. Ini itu kita bilangnya functionnya selalu increasing atau monotonic increasing function. Artinya fx itu selalu lebih besar dari fy untuk x lebih besar dari y. Oke. Nah, kalau misalnya basisnya kurang dari 1, kita nggak bisa ngomong gitu ya. Karena jadinya malah monotonic decreasing ya kalau misalnya basisnya kurang dari 1. Jadi kita sebenarnya nggak bisa langsung coret kalau misalnya basisnya lebih dari 1, itu jadi kesalahan yang cukup sering juga. Nah, tapi karena dalam sini itu sama basisnya 10, kita bisa coret ya. Intinya 9x kurang dari sama dengan 2x plus 10. Sorry. Ini harusnya ada duanya ya. Ini harusnya ada duanya. 2. Berarti karena ada duanya, ingat kita pakai basis yang pakai sifat yang a log n itu jadinya log n pangkat a gitu ya. Jadinya kita bisa tulis ini jadi 2x plus 10 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini berarti jadi 4x kuadrat tambah 4
10x tambah 100 lebih besar dari sama dengan 90x. Kita tinggal solve untuk ini. Ini solve biasa ya, pertidaksamaan biasa. Kita faktorin, cari pembuat nolnya. Berarti 2x, 2x. Terus ini min 5, min 10, min 20. Berarti pembuat nolnya x sama dengan 5/2 sama x sama dengan 10. Ini pembuat nolnya ya. Berarti kita bisa tulis garis bilangannya kayak gini. Terus masukin aja sebenarnya. Misalnya masukin 11 gitu. Kita masukin 11 atau enggak kita masukin 0 aja 0. Kalau kita masukin 0 kan berarti jadinya 100 doang. Ya udah berarti positif yang di bagian 0. 0 kan di bagian kiri paling kiri kan. Berarti plus, terus min, terus plus. Yang kita mau kan yang lebih dari 0. Berarti jawabannya yang x kurang dari sama dengan 5/2 atau x lebih dari sama dengan 10. Berarti jawabannya yang B ya. Jangan lupa kita masih ada syarat yang ini nih. X lebih besar dari 0. Jadi kita kalau mau masukin syarat X lebih besar dari 0-nya di sini. Gitu. Jadi ini solusi akhirnya. Solusi finalnya. Oke. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita masuk ke vektor. Diketahui 3 titik dan 3 titik itu segaris. A, B, C. Nah, sebenarnya ada beberapa cara sebenarnya untuk tahu untuk segaris gitu, tapi paling gampang dan kita juga belajarnya pakai vektor. Oke, jadi kita tulis dulu vektornya. Vektor AB itu sama dengan, ingat, vektor AB berarti koordinatnya B dikurang koordinatnya A gitu ya. Vektor posisi B dikurang vektor posisi A. 4 min 2, 2, 6 min 5, 1, 2 min 1 jadi 3. Terus berikutnya BC. Sebenarnya mau pakai AC juga nggak masalah, sama aja. Cuman beda kelipatannya nanti. C min B. Ini jadi 4A. A min 4. Nah, tulis aja deh. AAB dikurang 462. Jadinya A min 4, A min 6, sama B min 2. Oke. Syarat segaris itu A vektor AB kali K harus sama dengan vektor BC. Atau enggak kita bisa tulis juga vektor AB sama dengan BC kali K. Dua-duanya valid sebenarnya. Cuma beda konstantanya aja, nanti kalau di K misalnya di sini K-nya 3, kalau di sini K-nya sepertiga gitu. Itu misalnya, belum tentu K-nya segitu. Nah, tapi dalam soal ini kan kita tahu AB-nya ini ya. 2, 1, 3. Terus kita tahu BC-nya itu A-4, A-6, B-2. Terus kalau kita sama denganin, nah kalau kita lihat kayak gini lebih gampang taruh K-nya di mana? Di kiri atau di kanan? Kalau menurutku sih lebih gampang di kiri. Kenapa? Karena di kanan udah ada variabel banyak nih, ada A, ada B, ada B. Kayak ini ada A, ada B, ada B. Terus kalau kita kali K lagi, jadinya kan KA, KB, K, ya gitu kan. Jadi ribet ya. Terus ada 4 min 4K gitu-gitu ya. Jadi kenapa nggak kita tulisnya di kiri aja yang semuanya udah tahu gitu. Nah, kita berarti bisa tulis ini 2K sama dengan
A-4, karena ini K kali 2 ya. Terus K, 1K. 1K sama dengan A-6. Terus 3K sama dengan B-4. Ini samain IJK-nya. Kita nyamain IJK-nya. Oke. Kalau kalian lihat kan ini ada A, ada B gitu. Supaya kita bisa dapat salah satu, kita berarti pakai yang dua pertama dulu dong. Kita eliminasiin A yang di 1 sama 2 dulu. Kita kurangin. Jadinya K sama dengan 2 gitu ya. Soalnya ini kan A min A 0. Min 4 min 6 jadi plus 2. 2K min 1K jadi 1K. Oke, terus balikin lagi ke persamaan yang awal. Dapatnya kan K sama dengan A min 6. Berarti A sama dengan K plus 6 sama dengan 8. Oke. Terus berikutnya kita mau cari B, berarti kita pakai yang 3K sama dengan B min 2. 3 kali 2, 6. 6 sama dengan B min 2, berarti B sama dengan 8. Ya udah, berarti A plus B sama dengan 8 plus 8, 16. Jawabannya yang E ya, yang ditanya A plus B ya. Harus hati-hati, teliti juga bacanya. Soalnya yang ditanya bisa aja bukan nilai A atau nilai B-nya. Kalau kalian cuma jawab cuma nyari sampai nilai A-nya doang, mungkin kalian bisa bakal tempted untuk jawab 8. Oke. Lanjut ya. Oke, sekarang tentang vektor, tegak lurus dalam vektor kita. Kalau misalnya kita ngomongin tentang sudut secara general, sudut vektor, itu langsung kepikirannya dot product. Oke, kenapa? Karena sebenarnya definisi dari dot product sendiri kan kayak gini ya. Oke, kita ada dua vektor. Terus dot product itu kayak kita ambil kayak proyeksinya dari vektor ini. Kayak gini, tunggu. Misalnya ini A, B, C, D gitu ya. Jadinya vektor AB dot vektor AC itu sama dengan AD dikali AC. Panjang AD dikali panjang AC ya, panjangnya. Oke, jadi panjang ini dikali panjang ini. Bentar, sorry. Panjang ini dikali panjang ini. Berarti kalau kalian lihat, ini kan sudut theta ya. Kalau kalian lihat AB, kita kayak proyection ke AD, itu ada kayak sifatnya. Jadinya AD itu kan sebenarnya jadi kayak AB, panjang AD itu sama dengan panjang AB dikali cos theta. Kan? Jadi kalau kita substitusiin balik ke sini, kita substitusiin ini ke dalam sini, yang kita dapat itu jadinya dot product AB kali di dot product sama AC itu jadinya panjang AB dikali panjang AC dikali cos theta. Nah, ini sebenarnya kenapa rumus cari cos theta itu AB panjang AB kali panjang AC, maksudnya AB vektor AB kali di dot product sama vektor AC dibagi panjang AB dikali panjang AC. Nah, kalau yang ini kan mungkin kalian udah pernah lihat ya, rumus yang ini sering dipakai. Oke. Dan mungkin banyak yang udah hafal juga, tapi sebenarnya intinya asalnya dari situ ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya tegak lurus itu jadinya apa? Jadinya cos-nya 90 ya. Cos-nya kan 90. Cos 90 kan 0 ya.
Kalau ini 0, berarti dot produknya harus 0 dong, ya kan? Dot produk AB dot produk AC itu harus sama dengan 0. Kan cos 90 itu 0. Sama dengan 0. Artinya AB dot AC harus sama dengan 0. Iya dong. Nggak mungkin yang bawahnya sama dengan 0. Pasti yang atasnya kan. Numeratornya harus sama dengan 0. Oke. Ini juga bisa dihafal sih sebenarnya. Kalau misalnya tegak lurus, kita tinggal cari dot produknya sama dengan 0. Oke. Berarti kalau kita dot produkin, ingat ya, kalau misalnya dikasih tahu komponennya, dot produknya tinggal penjumlahan dari komponen-komponennya. Berarti 2A kali 1, kayak gini ya, ini kali ini kali ini kali ini. 2A kali 1 tambah A kali A tambah 8 kali min 1. Ini berarti sama dengan A kuadrat tambah 2A min 8. Kita mau sama denganin sama 0. Berarti ini jadi A min 2, A plus 4 sama dengan 0. A sama dengan 2 atau A sama dengan min 4. Yang ditanyakan nilai positif. Ya udah, berarti pasti yang ini. A sama dengan 2 jawabannya. Oke. Kita udah selesai di yang kelas 10, bagian kelas 10, kita ke yang kelas 11. Ke trigonometri. Oke. Banyaknya solusi dari theta dari 0 sampai 2 pi. 2 pi itu dalam kata lain 360 derajat ya. Oke. Mungkin kalau kalian lihat soal pertama kali ini, mungkin kalian tempted untuk coba buka sin 2 tetanya ya. Soalnya kan ada sifat sin 2 theta, yaitu sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta, ya kan? Ini sering dipakai juga di kelas 12 ya. Jadi harusnya masih ingat. Ini sifat. Kalau kita ubah, berarti ini bisa jadi ini itu bisa disamain denganin jadi 2 kali 2 sin theta cos theta. Ini sin theta. Oke, kita udah ubah semuanya jadi theta, tapi masalahnya di sini itu di sini kita ada konstanta yang kayak nggak terlalu bisa dihubungin, akar 3 sama 2 kali 2. Terus di sini itu tambah sin tambah cos, sedangkan yang di kanan itu sin kali cos, jadi kita nggak bisa coret apa-apa. Oke, jadi pakai cara ini sebenarnya kurang begitu itu ya, membantu ya. Ada cara yang lebih gampangnya. Kalau kalian notice ini kita bisa tulis 1 ya, 1 akar 3 2. Itu angka-angka apa? Kalian langsung kepikiran segitiga istimewa, 30, 60, 90. Ya kan? Soal itu kan rasionya 1 banding akar 3 banding 2. Sekarang masalahnya gimana cara kita pakai ini ke dalam soal. Oke. Mungkin sebaiknya kan kita pakainya dalam itu ya, dalam bentuk sin dan cos kan. Kita mungkin mikir kita mau substitusiin ini dalam bentuk sin dan cos supaya kita mungkin bisa manipulasiin gitu. Ya, dan harusnya emang begitu. Pertama-tama kita bagi 2 dulu nih. Bagi 2 ke sini. Berarti 2-nya bagi ke sini sama ke sini. Jadinya 1/2 sin theta tambah akar 3 per 2 cos theta sama dengan 2-nya nggak ada, sorry. Jadinya sin 2 theta doang. Oke. Nah, ini baru kita bisa ubah jadi bentuk sin, kan ini udah bentuk rasio kan. Nah, kita tentuin dulu nih. Sin 30 berapa? 1/2. Sin
cos 30 itu akar 3 per 2. Sin 60 itu akar 3 per 2. Cos 60 itu 1 per 2. Kalau kalian lihat, yang akar 3 per 2 ada 2 yang bisa kita ubah. Kalau yang setengah juga ada 2 yang kita bisa ubah. Masalahnya yang mana yang kita mau ubah, kan? Mau ubah ke bentuk yang mana? Oke. Kalau misalnya kalian ubah, misalnya kalian mikir, oh sin mau ketemuin sama sin gitu. Jadi sin 30 sama, terus ini jadi cos 30 ya, cos 30. Jadi ketemuin sin cos gitu. Oke, terus dan what gitu. Oke, mungkin kalian kepikir ini bisa jadi bentuk cos theta min 30 karena kita ada sifat kalau cos A min B itu sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Oke. Kita review dulu sebentar semua identitas yang ini. Kalau cos A plus B jadinya cos A cos B, bedanya cuma di tandanya ya. Kalau plus jadinya min, kalau min jadinya plus kalau dalam cos. Terus ada apa lagi? Adanya sin A plus B sama dengan sin cos sin AB AB. Terus kalau minus bedanya cuma di tandanya. Oke. Kalau misalnya udah dapet kayak gini, ini jadinya bisa sih kita ubah. Berarti pakai sifat yang cos 90 dikurang theta alpha sama dengan sin alpha. Ini berarti jadi 90 min theta min 30 gitu ya. Oke, that's one way. Ini valid, very valid. Tapi di sini aku mau tunjukin pakai yang kayak ini kan kayak agak ribet ya, one step terus kayak another step terus kayak ubah lagi gitu ya. Sebenarnya kalau kalian pilihnya dengan tepat kan kita maunya jadiin sin kan. Kita udah tahu bakal pakai kayak sekitaran sini ya. Kita kan mau jadiin sin. Lihat di sini kalau sin itu kayak berlawanan. Kalau sin pasangannya sama cos. Cos pasangan sama sin gitu. Berarti kita mending kita ubah ini jadi cos ya. Cos 60. Terus ini jadi sin 60. Oke. Akar 3 per 2 kan bisa jadi sin 60 nih di sini, yang di kanan. Kalau kayak gini jadinya apa? Berarti alfanya kayak theta, betanya kayak 60. Berarti theta tambah 60 sama dengan sin 2 theta. Kalau udah kayak gini kan udah nggak usah ubah-ubah lagi dan kayak mengurangi chance kesalahan ya. Risk kesalahannya gitu. Oke. Kalau udah kayak gini, ya udah berarti kita tinggal ingat kalau misalnya sin itu sama di kuadran 1 sama 2. Positifnya di kuadran 1 sama 2. Berarti kalau di kuadran 1 theta tambah 60 sama dengan 2 theta tambah 360K. Berarti theta sama dengan 60 dikurang 360K. Untuk yang di dalam range 0 sampai 360 cuman 60 doang. Oke, ini satu solusi pertama. Kalau di kuadran 2 dibandingin kuadran 2 sama kuadran 1 berarti theta plus 60 sama dengan 180 dikurang 2 theta tambah 360K. Berarti 3 theta per sama dengan 120 tambah 360K terus theta sama dengan 40 tambah 180K. Berarti sudutnya bisa 40, 160 sama tambah 120 lagi jadi 840. Kalau kita tambah lagi jadi 400, ini itu udah lebih dari 360. Berarti ada berapa jawaban? Berapa solusi yang diantara 0 sampai 360? Berarti ada 1,
2, 3, 4. Berarti jawabannya 4. Kayak gitu ya. Berikutnya tentang identitas. Kita mau simplify suatu kayak fungsi trigonometri. Oke, di pertama-tama kita lihat kayak cukup intimidatingnya soalnya pangkat 4 ya. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya kita bisa kurungin kayak gini. Kurung. Kalau kita kurung kan minusnya harus terdistribusi kan. Ini berarti jadi minus juga gitu. Oke. Karena kita kurung ini kita jadiin minus. Soalnya aslinya kan plus. Supaya jadi plus berarti harus min kali min gitu ya. Terus ini kan berarti jadi bentuk sesuatu pangkat 4 dikurang sesuatu pangkat 4. Kalau kalian ingat, ini ada identitasnya nih. A pangkat 4 min B pangkat 4 jadinya apa? A kuadrat plus B kuadrat kali A kuadrat min B kuadrat. Kayak completing squares ya. Ini berarti jadi cos kuadrat ditambah sin kuadrat dikali cos kuadrat min sin kuadrat. Bawahnya tetap dulu ya. Nah, biarin dulu. Sin 2x. Nah, ini sama dengan 1. Ya, ini sifat paling sering keluar ya. Cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan 1. Kalau yang kanan gimana? Yang kanan cos kuadrat min sin kuadrat. Ini itu sama dengan cos 2x. Kalau kalian ingat di tadi kita ada nyinggung tentang cos plus cos. Kalau misalnya kita masukin x plus x, itu kan berarti jadi cos x kali cos x dikurang sin x kali sin x. Jadinya cos kuadrat x min sin kuadrat x. Berarti ini jadi cos 2x. Jadi keseluruhannya jadi 1 min 2, 1 min cos 2x per sin 2x. Nah, 1 min cos itu mungkin sering didengar ya. 1 min cos, 1 plus cos itu ada bentuk istimewa juga. Kalau 1 min cos kita bisa ubah jadinya sin 2 sin kuadrat x. Oke. Terus di sini deh. Kalau 1 min cos itu jadinya 2 sin kuadrat. Kalau 1 plus cos jadinya 2 cos kuadrat. Oke, ingat aja kalau misalnya kayak negatif, cosnya kayak nggak seneng gitu kan kalau negatif. Jadi kayak munculnya kok jadinya sin yang muncul. Kalau misalnya cosnya positif, di depan cosnya positif kan berarti kayak dia positive feeling. Jadi dia mau muncul lagi, jadi ya bentuknya cos gitu ya. Itu cara ingatnya. Oke, kan berarti ini sekarang udah dalam bentuk x ya. Dalam sini itu x. Tapi di bawah dalam sinnya 2x. Yaudah kita pecah pakai sifat yang tadi. 2 kali sin x kali cos x. Nah, ini kan sin x. Sebenarnya sin kuadrat x itu sin x kali sin x. Kita bisa coret pangkatnya 1 sama sin x. Duanya kita juga bisa coret. Sisanya sin x per cos x. Sin x per cos x sama dengan tan x. Ya, jadi jawabannya yang A. Oke. Berikutnya nomor 9, tentukan nilai dari sin 80 tambah cos 80 per sin 55. Oke. Ini itu kan tambah, terus bawahnya ada pembagian. Mungkin jadi keinget sama rumus yang sin tambah ya. Sin plus sin. Oke, coba kita ingat lagi. Sin plus sin jadinya apa? Sin plus sin jadinya 2 sin cos. Sin min sin jadinya 2 cos sin. Cos plus cos jadinya 2 cos cos.
cos min cos sama dengan min 2 sin sin. Ini semua itu kita masukin A plus B per 2 sama A min B per 2. Oke. Ini kita masukin ke sini semua. Ini juga ini ke sini semua. Oke, berarti ini tapi masalahnya di dalam sini itu kita kan cosnya ini sin tambah cos ya, bukan sin tambah sin. Berarti kita ubah dulu. Cosnya kita ubah jadi sin aja. Sin 90 min 80 atau sin 10. Oke. Berarti ini sama dengan sin 80 tambah sin 10 per sin 55. Baru kita bisa pakai sifat yang ini ya. Jadinya 2, 80 tambah 10 bagi 2, sin 45. 80 kurang 10 bagi 2, cos 35 per sin 55. Oke, ini masih belum kelihatan. Mungkin ada beberapa masih belum bisa kelihatan. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat di sini kayak 55 sama 35 kan nggak istimewa. Tapi mereka kalau dijumlahin jadi 90. Artinya apa? Artinya kalau kita ubah cos 35 jadi sin, jadinya sin 90 dikurang 35 sama dengan sin 55. Nah, berarti kita bisa coret sebenarnya ini. Tinggal sisa 2 sin 45. Sin 45 akar 2 per 2, berarti jawabannya akar 2. Gitu ya. Oke, berikutnya nomor 10. Tentang polinom ya. Kalau misalnya yang ditanya di soal itu bentuk-bentuk jumlah akar, perkalian akar, atau dan yang berhubungan dengan akar dalam polinom, itu pasti kita harus pakai sifat Vieta. Oke. Kalau misalnya kita punya secara general ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah dx tambah d sama dengan 0, itu jumlah akarnya itu sama dengan min b per a. Terus kalau kita ambil 2 itu jadinya c per a. Terus kalau kita kaliin jadinya min d per a. Oke, ini itu koefisiennya ya, koefisien yang di atas. Oke, berarti kalau kita lihat dalam soalnya yang ditanya 1 per a tambah 1 per b, kita bisa tulisnya x1 per x1 tambah 1 per x2 tambah 1 per x3 sama dengan berapa? Nah, ini kan nggak ada nih dalam yang Vieta ini. Tapi sebenarnya kita bisa ubah jadi dalam bentuk itu. Gimana caranya? Kita kaliin dulu, samain dulu bawahnya. Semuanya berarti dalam x1, x2, x3. Nah, atasnya jadinya apa? Kalau kita samain jadi x1, x2, x3, berarti yang paling kiri harus dikali x2 kali x1, ini kali x1 kali x3, ini dikali x1 kali x2. Kalau udah kayak gini, kita bisa lihat yang atas itu sama dengan c per a. Yang bawah itu sama dengan min d per a. Karena a-nya sama-sama di bawah, kita coret. Ini jadinya min c per d. C-nya kita tahu nih 1 ya. C-nya 1, D-nya min 7. Berarti min 1 per min 7. Sama dengan 1 per 7. Karena ditanyanya P per Q, P plus Q berarti P sama dengan 1, Q sama dengan 7. P plus Q sama dengan 8. Oke. 1 per 7 udah bentuk pecahan paling sederhana ya, by the way. Ya. Berikutnya nomor 11. Tentang teorema sisa bagi ya. Ingat kalau misalnya nih ada satu polinom. Terus kita bagi sama misalnya x min a. Kita bagi x min a. Terus misalnya sisanya b. Kan pasti dalam bentuk kayak gini. Ya kan? Kita bagi
X min A ada suatu quotient, ada suatu polinom tertentu yang jadi kayak hasil baginya, terus ada remindernya. Contoh aja nih, x kuadrat tambah 3x kita bagi sama x min 1. Ini kan jadinya x min 4 gitu ya. Oke, ini berarti kita bisa tulis kuadrat tambah 3x sama dengan x min 4, x min 1 tambah 4. Ini kalian bisa cek lagi. Harusnya udah benar sih. Sebentar. X plus, sorry ini harusnya plus. Ya, oke. Nah, kalau kalian jabarin, ini harusnya udah benar ya. Ini sama dengan ini. Oke, ini contohnya ya. Di sini yang jadi ini jadi kayak px-nya. Ini jadi qx-nya, ini jadi x min a, ini jadi b. Gitu. Nah, berarti dari sini kalau kita masukin x-nya sama dengan a, jadinya apa? P a sama dengan ini semua itu jadi 0. Kenapa? Karena x min a. X min a berarti kalau kita masukin x-nya a min a itu 0. Jadi kayak apapun kali 0 jadinya 0 kan. Berarti ini kayak 0 plus b gitu. Atau kita cuma bisa tulis b aja. Oke, ini teoremanya ya. Jadi kalau kita masukin a, itu jadi b. PA sama dengan b. Berarti di sini kita bisa pakai hal yang sama. Dia dibagi x min 3, sisanya 1. Berarti kalau kita masukin min 3, itu sisanya 1. Berarti sama dengan 1. Kenapa min 3? Karena di sini kan x min 3. Kita maunya dalam bentuk x min a. Berarti kalau kayak gini, x a-nya sama dengan min 3 ya, bukan 3. Jadi kayak intinya kita balikin tandanya. Kalau plus jadi negatif, kalau negatif jadi plus. Yang ini berarti sama juga, berarti jadi min p min 7 sama dengan 5 gitu ya. Ya udah, berarti kita bisa masukin aja nih. Kita bisa masukin min 3 ke dalam sini. Jadinya min 3 kuadrat tambah a kali min 3 tambah b sama dengan 1. Ini berarti 9 min 3a plus b sama dengan 1. Kok ini juga kurang lebih sama ya. Mirip maksudnya. Kayak gini ya. Jadi 49 min 7a plus b sama dengan min 5. Kita eliminasi aja untuk dapat a. 4a ini berarti min 40 tambah 4a sama dengan min 4. Berarti 4a sama dengan 36, a sama dengan 9. Kita balikin masuk ke sini. 9 min 3 kali 9 plus b sama dengan 1. Jadi b itu sama dengan, kita pindah ruas. 27 ditambah 1 dikurang 9. 27 tambah 1 kurang 9 itu 19. Oke. Ingat, kita harus lihat yang ditanya apa. Yang ditanya b min a. Berarti b min a sama dengan 19 dikurang 9. Sama dengan 10. Berarti jawabannya yang D. Oke, next. Tentang pembagian gitu ya. Partial fraction. Oke, pertama kita lihat dulu. Di sini kita bisa langsung bagi aja dulu nih. Kita bisa lihat koefisiennya nih. 3x kuadrat. Yang bawah x kuadrat. Berarti langsung kita bisa deduce A-nya itu 3. Pasti dong. Supaya x kuadratnya hilang, A-nya harus 3. Oke. Terus berikutnya, itu kita bisa kali semua sama x kuadrat tambah 2x plus 1.
notice ini itu sebenarnya sama aja kayak x plus 1 kuadrat ya. Jadi ini nanti bakal kecoret salah satunya. Jadinya sisanya b kali x plus 1. Oke, berarti jadinya a kali x plus 1 kuadrat tambah b kali x plus 1. Karena x plus 1 kuadrat tapi dibagi x plus 1 lagi. Jadi x plus 1 doang sisanya. Tambah c. Ini kan udah b-nya kan per x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi kayak kecoret. A-nya kita udah tahu 3. Kita langsung masukin 3. Kita tulis ini dulu A sama 3. Sisa B sama C. Oke. Cara paling gampang untuk dapet C, kita masukin aja. Kalau misalnya A sama X-nya sama dengan min 1, ini kan 0, ini 0. Berarti tinggal sisa C. 3 kali min 1 kuadrat tambah 5 kali min 1 tambah 5 sama dengan tambah 1 sama dengan C. Jadi C sama dengan min 3 dikurang 5 tambah 1 sama dengan min 3. Terus kalau B kita tinggal lihat dari koefisien, dari konstantanya. Konstantanya kan harus sama. Yang di kiri konstantanya cuma 1, yang di kanan konstantanya 3 kali 1 kuadrat B kali 1 tambah C. Berarti 1, kalau ditinjau dari konstanta 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C. C-nya kita udah tahu min 3. Berarti B sama dengan 1. B sama dengan 1, C sama dengan 3. Berarti kalau dijumlah sama dengan 1. Oke. Ini yang benar. Oke, next. Ke lingkaran. Oke, jadi kita review dulu sebentar. Rumus lingkaran secara general itu kayak gini. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini lingkarannya pusatnya di A, B dan radiusnya itu R. Oke. Berarti lingkaran omega yang kita udah punya itu pusatnya di titik pusatnya ada di 0,0. Ya, soalnya enggak A-nya 0 kan. A sama B-nya 0 dalam sini. Dalam persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama 11. Terus juga R-nya sama dengan akar dari 11. Soalnya R kuadrat harus sama dengan 11. Ini R kuadrat. Oke. Yang ditanya garis bersinggungan. Kalau kita ingat garis bersinggungan kayak gini ya. Sebenarnya kalau mau kalian bisa cari garisnya atau cari titik potongnya, tapi sebenarnya agak ribet ya untuk rumus itu. Kita harus pakai yang rumus yang X kali X1 tambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Ya. Ini kalau misalnya dia berpotongan di X1, Y1. Ini rumus untuk garis singgungnya. Oke. Pakai dengan ini kita bisa dapat persamaan garis singgungnya. Kalau misalnya kita udah tahu dia berpotong di titik mana gitu ya. Cuman cari ini lumayan ribet karena kita juga nggak tahu dia berpotongnya di mana. Kita tahunya dia pas melewati sebuah titik aja, dia melewati sebuah titik 6,12. Nah, tapi untungnya di sini yang ditanya cuman panjangnya. Berarti yang kita perlu lihat itu panjangnya, ininya dong ya, panjangnya berapa. Ingat kalau kita tak gambar ini ke pusat lingkaran itu ditegak lurus ya, jadi segitiga sama segitiga tegak lurus. Ini itu R, ini itu distance di antara dua titik. Ini titiknya 6,12. Ini 0,0. Ya udah, berarti kita kalau mau cari X langsung bisa pakai
akar dari D kuadrat min R kuadrat, Pythagoras saja. Oke. Sekarang masalahnya D-nya kan, R-nya kan kita udah tahu, D-nya kita belum tahu. D-nya ya udah juga bisa langsung Pythagoras. Jarak dari dua titik langsung D sama dengan akar dari delta Y, delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Jadi 6 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ini sama dengan 180. Oke, jangan disederhanain dulu karena kita mau kuadratin lagi. Berarti ini sama dengan akar 180 dikuadrat jadi 180 doang. R-nya kita tahu tadi 11. Berarti X sama dengan akar 180 kurang 11. Akar 169. 13. Gitu ya. Berarti jawabannya yang D. Ya. Bukan akar 13 ya, 13. Oke, berikutnya itu juga masih tentang lingkaran. Tapi sekarang bedanya lingkarannya itu kita mau cari titik perpotongannya, terus garis yang melewati. Oke, kita diketahui dua lingkaran berpotong. Oke, sebenarnya kalau ada dua lingkaran ada 3 kasus ya, 3 kasus bisa tidak berpotongan, bisa titik perpotongan, atau nggak bisa 2 titik perpotongan, nggak bisa 3 atau lebih ya, cuman antara 3 ini. Tapi untungnya di soal ini dikasih tahu dia memotong di A dan B, berarti pasti langsung ke kasus yang 3 aja. Kita asumsi langsung kasus yang 3. Nah, yang ditanya itu garis yang melewati 2 titik ini. Kita pertama-tama paling gampang kan ini kan kita dikasih tahu pusat sama jari-jari. Kita tentuin dulu persamaan garisnya dong ya. Berarti omega 1 sama dengan berpusatnya di 6. Berarti X min 6 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat kan berpusatnya di 6,3. Jari-jari sebesar 3 berarti 3 kuadrat. Omega 2 itu X min 3 kuadrat tambah Y plus 4 kuadrat dengan 7 kuadrat. Soalnya dia berpusatnya di 3, min 4. Ini di sini tulisnya 3, min 4. Terus jari-jarinya sebesar 7. Oke. Nah, secara logika kan dua titik ini kan harus berada di kedua lingkaran. Berarti mereka harus memenuhi kedua persamaan ini, yang atas sama bawah. Kalau misalnya setiap kali ada titik yang memenuhi kedua persamaan, itu kita bisa eliminasi. Kita eliminasi dan persamaan itu masih akan harus memenuhi. Jadi kedua titik itu masih harus memenuhi persamaan kalau kita kurangin. Ya. Ngerti ya maksudnya? Jadi kayak misalnya titik misalnya ini P1, P2 gitu. A sama B aja ya. Sama B. Jadi A itu kan masih harus memenuhi ini. A harus memenuhi ini juga. Atau enggak dia namanya bukan titik perpotongan kan. Kalau kita kurangin misalnya W1 min W2 terus misalnya dapat persamaan apa gitu. Dia itu harus tetap memenuhi persamaan itu. Soalnya sebenarnya kayak anggap aja kayak kita lagi nge-solve equation-nya kan ya. Kayak kalau misalnya ada dua titik perpotongan terus misalnya Y sama dengan M1X plus C1, Y sama dengan M2X plus C2. Biasanya cara cari titik perpotongannya gimana? Kita eliminasi kan? Karena dia itu masih harus memenuhi persamaan kayak gini. X, Y yang titik perpotongan tersebut harus memenuhi persamaan yang di bawah juga. Oke, masih harus memenuhi gitu ya. Itu logikanya.
Jadi kalau kita kurangin gini, ini bisa dihitung aja ya. Ini berarti kita itu dulu deh, kita simplify dulu. Yang ini berarti jadi x kuadrat min 12 x plus 36 tambah y kuadrat min 6x tambah 9 sama dengan 9. Yang ini x kuadrat min 6x plus 9 tambah y kuadrat plus 8x plus 16 dengan 9. Kita kurangin x-nya sama y-nya, x kuadrat sama y kuadratnya kecoret. Enaknya itu. Berarti kita tinggal tersisanya apa? Ini min 6x tambah 27 min 14x min 7 min 40. Kita pindahin semua supaya enak aja. Kita kali min 1 dulu ya. Kita kali min 1 biar enak. Kali min 1 kali min 1. Terus kita pindahin 40 dikurang 7 tambah 27 dengan 60. Berarti 3x plus 7 y sama dengan 60. Atau kita bisa tulis juga 3x tambah 7y min 60 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang kok 60, 30. Ini karena kita bagi 2 ya. Ini kita bagi 2. Ini ke sini kita bagi 2. Soalnya 6 bagi 2 jadi 3, 14 bagi 2 jadi 7, 60 bagi 2 jadi 30. Oke, berarti jawabannya yang A. Oke. Oke, kita ke yang kelas 12. Ini masih lebih fresh sih sebenarnya. Jadi harusnya harapannya sih masih ingat-ingat dikit lah ya. Sifat-sifatnya. Oke. Kita dikasih sebuah limit trigonometri, fungsi trigonometri. Kalau kalian ingat, dalam limit trigonometri kita udah tahu ya kalau misalnya kayak sin per tan, sin AX per tan AB itu sama dengan A per B gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi bisa sin per X atau tan per X dan kawan-kawan ya. Semua kemungkinannya boleh ya kayak X per tan gitu-gitu. Ini semua ngikutin koefisiennya aja pokoknya. Tapi di sini ada sec nih, ini kayak imposternya gitu. Nah, kalau ada imposter kita harus apain? Kita harus hilangin. Oke. Berarti sec ini kalau kita ingat kan sec itu sebenarnya 1 per cos. Jadi kayak kalau misalnya secnya di bawah, kita bisa naikin ke atas jadi cos. Gitu ya. Jadi ini cos 6x per tan 3x. Oke, ini masih belum membantu ya karena cosnya juga masih imposter. Oke, tapi enaknya kayak gini itu kita bisa gabung pakai sifat yang tadi yang sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Ini tapi kebalikan. Jadi sin x cos x berarti sama dengan sin 2x per 2. Berarti ini supaya gampang kita kayak tulis 2 gitu ya. Kita tulis 2, kita kaliin 2 atas sama bawah. Supaya keseluruhan ini kita ubah aja jadi sin 2x. Ini jadi bukan 2x ya, sorry. Ini harusnya 12x. Dalam kasus ini 12x karena yang di dalam ini 6x gitu ya. Berarti ini sin 12x per 2 tan 3x. Ini sebenarnya setengahnya kita bisa keluarin dari limitnya kalau kayak gini. Nah, ini baru jadi sifat yang bentuk yang kita sering pakai sering lihat ya. Langsung aja kita bikin jadi koefisiennya setengah kali 12 kali 3. 12 per 3. Oke. Ini sifat yang dari sini tadi nih. Oke. Ini berarti 12 per 3 4 bagi 2 2. Itu jawabannya yang C. Oke,
Oke, berikutnya jika diketahui fx ditentukan nilai dari fxn xn. Ini maksudnya itu turunan kedua ya. Second derivative. Oke, ini sebenarnya kalau kalian mau bisa pakai product rule ya, product rule. Yaitu kalau misalnya ada u kali v diturunin jadi u aksen kali v tambah u kali v aksen. U sama v mirip ya. Oke. Berarti kalau kita pakai rumus itu kita bisa dapat kita turunin sin-nya jadi cos. Kita turunin cos-nya jadi min sin. Oke, ini bisa, tapi sebenarnya kalau kayak gini kan agak ribet ya. Although sebenarnya kita bisa pakai sifat sih di sini jadinya cos 2x. Terus kita turunin. Nah, tapi aku mau pakai cara satunya ya. Ini boleh, tapi di alternatif lah ya. Ada alternatifnya. Alternatifnya kita langsung ubah dulu jadi bentuk pakai sifat yang tadi. Berarti jadi setengah sin 2x karena sin 2x itu 2 sin x cos x. Nah, ini baru kita turunin. Ingat kalau konstanta kita kayak anggap nggak usah pentingin, kita lanjutin aja. Oke, konstantanya kayak ke bawah aja. Nah, sin 2x ini kita harus ingat chain rule-nya ya. Chain rule-nya 2-nya harus dikali juga. Terus sin turunannya cos. Ini berarti jadi cos 2x. Terus kalau kita turunin lagi, 2-nya juga ke bawah, berarti 2. Terus turun dari cos itu min sin. Jadi min 2 sin 2x. Tapi nggak ada nih di pilihannya, adanya min 4 sin 2x. Atau 4 sin 2x, kan nggak ada di pilihannya. Mungkin kalian mikirnya kayak nggak ada salah kunci, tapi sebenarnya nggak salah kunci ya. Kita harus cari bentuk yang ada aja. Sin 2x itu apa? Sin 2x itu kan 2 kali sin x cos x. Berarti ini jadinya min 4 sin x cos x. Jadi ada jawabannya yang A. Oke, berikutnya yang nomor 17. Interval turun. Oke. Ingat di sini kalau misalnya interval turun, misalnya ada sebuah fungsi kayak jangan gini deh, gini aja. Interval dia itu berubah naik atau turunnya itu pasti harus ngelewatin titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Titik stasioner itu anggap sebenarnya kayak ekstrimum gitu. Bisa nggak harus maksimum atau minimum sih sebenarnya. Bisa maksimum, minimum atau enggak kayak titik belok horizontal ya. Cuman intinya dia pasti harus ngelewatin 0 ya. Maksudnya turunan sama dengan 0. Di sini kan turunannya sama dengan 0. Soalnya gradiennya ya gradiennya lurus ya, paralel gitu. Nah, jadi kalau kita bagi per segmen-segmen gini, kita bisa lihat ini itu naik, turun, naik. Naik turun naiknya tahu dari mana? Ini naiknya kalau f aksen x itu lebih dari 0. Terus kalau turun itu f aksen x kurang dari 0. Itu naik, itu turun. Nah, ini kan kita banyak main sama f aksen x gitu kan. Jadi pasti kita harus cari dulu f aksen x-nya dulu. Kita turunin kayak biasa nih jadi 2 cos 2x. Ini dari sini. Jangan lupa chain rule-nya ditambah 1. Oke. Sebenarnya kita mau ngebuat kayak sebuah garis bilangan dimana kita tahu naik yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Tapi kalau dalam membentuk garis bilangan itu seperti yang kalian ingat harus diapain? Harus cari pembuat nolnya dulu, gitu ya. Makanya kita sama dengan 0 dulu. Nah, ini berarti jadi min setengah gitu ya. Cos apa yang jadi min setengah? Bisa cos. Oh ya, ini mainnya karena dalam radian, kita
langsung ubah ke radian aja ya. Although kalau kalian mau bisa dalam sudut dulu sih, terus nanti baru finalnya ubah ke radian. Berarti ini itu sama dengan 2/3 pi atau cos itu negatif di kuadran 2 sama kuadran 3 ya. Ini kuadran 2. Kalau kuadran 3-nya berarti cos sorry. Kan min setengah itu berarti kalau kita gambar 1, 2 akar 3. Ini kan 60. Iya benar. Berarti ini tadi berarti 2 pi per 3. Yang ini itu 240 ya. Ini kuadran 3. Atau kita bisa tulis juga 4 pi per 3. Pakai salah satu aja nggak apa-apa. Ya pakai yang radian aja ya. Karena udah sekalian jawabannya dalam radian juga. Nah, jadi pembuat nolnya di pi per 3 sama 2 pi per 3. Kita baru gambar garis bilangannya. Ini pembuat nolnya. Nah, yaudah. Terus sebenarnya kita bisa langsung masukin aja. Kalau kita masukin 0, cos 0 kan 1. Berarti 2 kali cos 0 tambah 1 itu jadinya positif kan. Berarti ini kan positif, ini negatif, ini positif. 0 kan soalnya di bagian sini kan. Ini 0 ada di sini. Jadi ini pasti positif, terus alternating aja. Sebenarnya bisa aja kayak kalian pernah dapat kan, misalnya ini plus terus jadi plus lagi kan. Tapi dalam kasus ini nggak mungkin karena fungsinya cuma 1 dan pembuat nolnya juga cuma ketemunya sekali gitu. Ya. Kalau fungsinya 1 kayak cuma cos x atau sin x gitu pasti plus min gitu ya. Nah, fungsi turun ingat itu kalau dia negatif. Jadi kita ambil yang ini. Ya, berarti range-nya pi per 3 sampai 2 pi per 3 yang C. Oke, lanjut. Nomor 18. Ini tentang kayak grafik scene, itu aplikasi scene gitu ya. Kayak ada sebuah pegas, ini fungsi Y, ini fungsi terhadap T gitu. Fungsi Y terhadap T, titik tengahnya 30. Terus bisa naik 4 ini kayak amplitudenya kan, jadi bisa naik 4 atau terus bisa turun 4. Terus dia mulainya di pi. Sin pi itu kan negatif 1, berarti mulainya dari bawah ya. Negatif dia berarti turun dari bawah dulu ya, dari bawah terus naik terus turun terus naik gini ya. Oke. Kalau kalian perhatiin ini tuh sebenarnya kayak kuadran. Sorry. Sin pi itu 0. Aduh, sorry. Berarti harusnya kayak gini. Ya. Kenapa ke bawah? Karena kita berikutnya ini kan udah kayak mulai kuadran 3 kan. Kalau kuadran 3 itu mulainya dari bawah. Pi itu kuadran 3 ya. Kuadran 3, kuadran 4. Terus ini baru naik lagi baru kuadran 1, kuadran 2 dan seterusnya ya. Nih 3, 4 gitu. Oke. Jadi kalau pi itu kan masih kuadran 2 mau ke kuadran 3 kan. Jadi pasti berikutnya kuadran 3 gitu. Nggak mungkin kuadran 1 mulainya lagi. Oke. Terus setengah T setengah pi T ya, setengah pi T. Sebenarnya cara paling gampangnya kita tinggal tentuin untuk nyampe satu wave penuh itu perlu berapa? Satu wave penuh kan perlu 2 pi. Berarti T yang diperlukan untuk satu wave penuh itu 4 ya.
Ini tinggal coret-coret terus 2-nya pindahin. Berarti dari ujung wave sampai ujung wave ini 4 ya. Ya. Soalnya ini satu complete wave yang dari sini sampai sini. Terus sisanya tinggal bagi dua aja. Ini kan berarti tengah-tengahnya dong. Pasti ini berarti 2. Ini tengah-tengahnya ini berarti pasti 1 di sini. Ini tengah-tengahnya berarti antara 2 sama 4, 3. Berarti kalau ditanya T1, T minimum, itu ya pasti 1. Kalau T maksimum, pasti 3. Ini tapi sebenarnya kan ada T lagi kan di 5 gitu. Yang ditanya itu waktu pertama kalinya. Jadi sekali ketemu langsung itu jadi jawabannya gitu ya. Jadi 1 sama 3 jawabannya totalnya T min plus T max itu 4. Kadang ditanya juga bukan T-nya tapi Y-nya. Kalau yang ditanya Y-nya juga bisa. Y min sama Y max. Y min 26, Y max 34. Berarti kalau dijumlahin Y min plus Y max itu jadinya 60. Oke. Oke, nomor 19. Ini belum lama, ini baru ulangan ya. Variabel acak diskrit. Fungsi peluang. Kalau fungsi peluang gitu, kita syaratnya sigma dari negatif infinity sampai infinity itu harus sama dengan 1 ya. Peluangnya itu harus sama dengan 1 untuk kesemuanya. Ya. Ya udah. Kan di sini dikasih tahunya f untuk 1 2 3 itu mengikuti yang ini, x kuadrat per k. Berarti kalau kita tulis f1 sama dengan 1 kuadrat per k. Terus f2 sama dengan 2 kuadrat per k. Terus f3 sama dengan 3 kuadrat per k. Terus f4 sama dengan f4 kuadrat per k gitu ya. Terus sisanya 0 ya. Terus berarti 5, 6, 7 dan seterusnya itu 0. Berarti ini kalau kita jumlahin harus sama dengan 0. Kok 0? Sorry, 1. Berarti 1 per k tambah 2 kuadrat 4. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16. Ini kalau kita jumlahin 1 tambah 4, 5. 5 tambah 9, 14. 14 tambah 16, 30. K sama dengan 30. Ya. Jadi jawabannya 30. Simple as that. Oke. Gitu ya. Lanjut. Nomor 20. Distribusi normal. Distribusi normal itu kan kayak gini ya. Ada semacam bell curve. Terus ini titik tengahnya itu namanya min-nya kan, min. Mu. Dalam kata lain mu. Terus ada juga standard deviation-nya itu kayak seberapa widespread distribusinya. Kalau itunya kecil, kalau standard deviation-nya kecil bakal lebih kurus gitu. Kalau lebih besar itu dia lebih lebar, lebih gendut gitu. Lebih lebar. Gitu. Berarti nah di sini itu ada notasi kayak gini. Ini tuh maksudnya n mu terus variance-nya sigma kuadratnya. Ini tuh variance. Atau kayak standard deviation di kuadrat. Berarti di sini kita bisa dapat mu-nya sama dengan 10. Standard deviation-nya itu akar dari variance kan. Berarti akar 110. Oke. Sekarang ditanya peluang yang setara dengan P 30 50 sampai 50. Oke.
Sebenarnya kalau misalnya kita mau cari kayak peluang dari misalnya di 30 di sini, 50 di sini. Kita kalau mau cari peluang di antara 30 sampai 50 itu kan sama aja kayak nyari peluang dari sini, dari negatif infinity sampai 50 dikurang peluang yang ini. Kalau dikurang kan berarti tinggal sisa yang di tengah ini kan. Ya, kayak blue dikurang red jadinya green gitu ya. Berarti di sini kita bisa tulis P X kurang dari 50 dikurang P X kurang dari 30. Kalau dalam discrete cukup penting untuk ngecek ini kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau kayak gini, kalau discrete ini harusnya kurang dari sama dengan ya. Cuman karena ini continue, normal itu continue, kayak nggak terlalu efek satu titik kayak X sama dengan 3 karena peluang X sama dengan 30 itu 0. Karena kayak kalau continue kita bisa anggap kayak gini, kayak misalnya ada dart, ada papan dart gitu. Terus kita mau cari probabilitas tepat di titik tersebut, itu kayak hampir nggak mungkin kan. Kayak benar-benar tepat sampai atom terkecilnya pas di situ kan kayak very very unlikely gitu. Jadi kita bisa anggap aja kayak dengan 0. Basically kayak gitu ya. Kayak tepat dapat 30 itu sangat unlikely karena bisa aja dapatnya 30,1, 30,001 gitu ya. Oke. Berarti kayak di sini kita masih pakainya kayak kita nggak tahu kan, kita nggak agak uncommon dengan kayak normal, dengan kayak menghitung luas normal kan. Makanya ada tabel distribusi normal yang ngitung peluang untuk kayak semacam Z kurang dari X, ya X, peluang X kurang dari X gitu lah ya. Masalahnya itu cuma berlaku untuk kayak standarnya ya, normal yang standar yaitu 0, 1, minnya 0, variance-nya 1, atau standard deviation-nya 1. Jadi sebenarnya kita kayak mau convert gitu. Cara lain yang kita bisa mikir itu juga kayak gini. Ini kan sebenarnya di definisi dari kita mau cari z-score-nya. Kita kan tahu tabel itu yang ada di tabel itu z-score. Kita dengan tahu z-score-nya berapa, kita bisa tahu kayak luasan ke kirinya. Nah, z-score itu apa? Definisinya, z-score itu definisinya how many number of standard deviation away from the mean. Oke. Misalnya nih kan berarti minnya 10 ya. Minnya 10. Terus standard deviation-nya 10. Terus ditanya 50 itu kayak berapa standard deviations away. Ini kayak semacam sebuah unit kalau kita bisa mikirin. Kayak kalau misalnya kita ngomong in real life berapa meter gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya kan jaraknya 40. Tapi kita mau convert dalam bentuk standard deviation. Berarti ini sama aja kayak 4 standard deviations away ya. Jadi 50 itu 4 standard deviations away dari mean-nya sekarang. Itu artinya apa? Artinya z-score dia sama dengan 4. Gitu ya. Terus berikutnya, kalau 30 juga sama. 30 berarti 30 jarak dari 30 ke 20, 10 itu 20. Berarti dia itu 2 standard deviations away dari 10. Jadi z kurang dari 2. Oke. Jadi sebenarnya rumusan yang kayak
X dikurang mean per standard deviation itu dari sini ya asal usulnya. Kayak dari gini, dari definisi ini. Oke. Tulis di sini deh alternatifnya. Kita bisa pakai rumus yang X min mu dibagi standard deviations. Oh ya, kalau misalnya dia di kiri anggap berarti negatif ya. Kayak kalau misalnya dia di 10, dia kan sebenarnya kayak negatif 1 di standard deviation away dari 10. Nah, yaudah di sini itu kita ada yang namanya V function yang ngitungin ini. V function itu pokoknya ngitungin untuk z-score kurang dari nilai tertentu. Jadi V function dari kayak X sama dengan peluang dari z-score kurang dari X gitu. Dan ini bisa dimasukin kalku. Kalau udah dapat kayak gini bisa masukin kalku atau enggak bisa cari di tabel ya. Untuk soal ini kita nggak perlu hitung exactnya koma-komanya karena ditanya dalam V function. Jadi jawabannya yang D ya. Karena sama gitu. Okay, so that's all. 20 soal lumayan lama ya pembahasannya. Dan lumayan capek juga. Hopefully kalian bisa dapat sesuatu yang baru, or at least kayak kalian bisa refresh dari pembahasan ini. Kalau misalnya kalian suka, well, leave a like and share gitu. I really appreciate it karena ini juga susah ya bikinnya. Dan kalau kalian mau, kalau misalnya emang banyak yang request, mungkin aku bisa bikin lagi. Kalau ada yang mau gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan juga bisa leave a comment atau bisa langsung chat ke Instagramku ya. Oke. That's all. Thank you for watching.